Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali memperpanjang periode buyback sahamnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham studi analisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro. Adro hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke harga 3.930. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Adro memang saat ini trennya masih bergerak tren. Tapi satu minggu terakhir ini, jika kita perhatikan, dua kali coba mendekati harga 4.200 ternyata gagal naik dan saat ini mulai terbentuk pola double top. Jadi harus hati-hati, tapi untuk konfirmasi Adro harus turun di bawah harga 3.800 baru terkonfirmasi ini double top. Apabila masih bisa bertahan dan rebound dari harga 3.800, maka Adro masih akan sideways dan double top belum terkonfirmasi. Jadi secara tren Adro saat ini masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 3.500 ke bawah. Karena secara tren jangka menengah pun bisa kita lihat saat ini Adro masih bagus trennya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Adro 5 kali perpanjang buyback saham sebesar 4 triliun. Jadi untuk kelima kalinya ini hingga Desember tahun 2022. Jadi diperpanjang 3 bulan. Jadi pemberitaan ini dimulai, buyback ini yang baru dimulai tanggal 16 September. Sejak tanggal terbuka informasi. Jadi 3 bulan dari tanggal 16 September. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% lebih ini memang ada distribusi. Asing terlihat distribusi pada hari Jumat kemarin. Tapi 1-2 minggu terakhir jika kita lihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham Adro, saat ini bisa pantau saham ini untuk buy on weakness. Jadi bisa coba wait and see dulu, karena mulai ada distribusi. Saya lihat Adro masih ada potensi untuk turun mengetes support di 3.800. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di harga 4.000 atau hold saja selama harga teman-teman beli di support 3.800 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata support 3.800 kita pantau ternyata terlewati, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 3.500 untuk entry-nya, daripada paksain untuk beli di harga atas pada saat terkonfirmasi harga 3.800 terlewati. Karena secara tren Adro ada potensi untuk lanjut turun apabila 3.800 terlewati, dan apabila teman-teman lihat pada saat penurunan di bawah harga 3.800, asing juga kembali keluar dari saham ini. Sekarang saya coba analisa saham BRPT. Bisa kita lihat BRPT hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% ke harga 815. Secara tren memang BRPT saat ini masih kurang bagus trennya. Sebelumnya sempat rebound dari harga 820, bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 150, masih gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 sudah berpotongan dan bergerak turun. Jadi harus hati-hati, support terdekat saat ini itu di 800. Apabila 800 juga ternyata dalam 1 minggu ke depan terlewati, BRPT akan lanjut downtrend menuju support di 720 yang sebelumnya 2 kali menahan penurunan dari saham BRPT. Jadi apabila teman-teman saat ini mau coba entry membeli saham BRPT, sebaiknya tunggu di sekitar harga 800. Entry apabila memang terlihat BRPT masih bisa bertahan. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi secara tren BRPT masih kurang bagus dan terus ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 800 terlewati. Atau teman-teman berharap masih bisa rebound dari harga 720 juga masih oke, tapi hati-hati
Apabila ternyata support ini juga terlewati, BRPT akan lanjut bergerak sangat downtrend. Dan memang support terdekat di harga 800, tapi 800 jika kita lihat nggak terlalu kuat supportnya, jadi hati-hati, support ini juga masih ada potensi terlewati. UMVR bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 0,65% ke harga 4.630. Dan secara tren, UMVR saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support EMA 150 yang saat ini di harga 4.540. Tapi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 4.660. Jadi berhasil rebound dari garis EMA 150, mencoba untuk break garis EMA 50, UMVR masih gagal break. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih akumulasi. Jadi untuk UMVR, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu UMVR berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry, karena apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, secara tren UMVR akan lebih baik. Nah, berpotensi naik menuju target terdekat di sekitar harga 4.800. Apabila ternyata gagal break, teman-teman bisa coba beli di sekitar garis EMA 150, tapi teman-teman harus disiplin apabila beli di support ini, karena saat terkonfirmasi ternyata support di EMA 150 terlewati, maka UMVR akan lanjut bergerak downtrend kembali. Jadi harus hati-hati. Selama masih kuat, masih bisa di hold, tapi apabila ternyata terlewati, UMVR trennya akan mulai bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SSMS. Saham SSMS hari Jumat kemarin masih naik 3% lebih ke harga 1.395. Dan kenaikan ini membuat SSMS naik melewati garis EMA 50 dan dekat dengan resisten berikutnya di harga 1.400. Dan memang kenaikan ini belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, tapi apabila minggu depan terkonfirmasi bahwa garis EMA 50 telah berhasil di break, maka secara tren SSMS akan mulai membaik kembali. Jadi belum sempat turun menyentuh garis EMA 150, saham ini sudah berhasil rebound dan saat ini kembali mencoba untuk bergerak tren. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 4 hari terakhir terlihat masuk akumulasi saham SSMS. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham SSMS masih ada mencoba untuk break harga 1.400. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1.500. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout apabila harga 1.400 lewati, atau tunggu kembali di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1.365. Karena SSMS belum terkonfirmasi break garis EMA 50, masih ada potensi untuk tekan pullback dulu ke garis EMA 50 untuk mengetes garis EMA 50 ini. Apabila pada saat turun mengetes garis EMA 50, SSMS masih bisa bertahan, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.